Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore untuk Indonesia bagian tengah dan timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Mendikbud, Bapak Nadiem Makarim, serta segenap jajaran di Kemendikbud. Terlebih khusus tentunya moderator Pak Sekjen, kemudian rekan-rekan Eselon 1 Kemendagri hadir saat ini juga di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu kepala daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2 yang hadir. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dan berwebinar untuk topik yang sangat penting, yaitu topik masalah pendidikan. Sekedar mengingatkan bahwa krisis pandemi yang sekarang sedang kita alami, ini adalah pandemi yang terluas dalam sejarah umat manusia. Ada pandemi-pandemi yang lain sebelumnya, ada pandemi Black Death, abad ke-14, kemudian pandemi Spanish Flu. Namun dari segi keluasan, dalam arti hampir seluruh dunia terkena, ini adalah pandemi COVID-19. Lebih kurang 216 negara menghadapi problema pandemi ini. Dan bagi Indonesia sendiri, semenjak Indonesia merdeka tahun 1945, baru kali ini kita menghadapi krisis pandemi, krisis kesehatan dengan skala yang sangat luas sekali. Semua provinsi dan hampir 500 kabupaten kota semua terkena dampaknya. Jadi ini adalah pengalaman baru bagi kita. Pengalaman baru, tantangan baru, yang berdampak di semua bidang kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Jadi kita memang harus bekerja keras dengan situasi baru ini, dengan prinsip tadi untuk bidang pendidikan, proses belajar mengajar tetap bisa berjalan, namun kita juga harus mencegah agar tempat-tempat pendidikan, sektor pendidikan tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Sekali lagi adalah pengalaman baru, hal baru yang belum dihadapi oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, menghadapi situasi ini, maka salah satu yang sudah dilakukan, pemerintah pusat memberikan guidelines, tapi juga memberikan diskresi kepada kewilayahan. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang sangat besar, dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, 3 time zone, 17.000 pulau. Warga kita ada yang di gunung, ada yang di kota, ada yang di pantai, di lembah, di pulau. Beda jauh dengan beberapa negara lain yang kecil. Oleh karena itu, pengelolaan dan jurus-jurus yang kita lakukan untuk membuat proses belajar mengajar yang tetap berjalan di sektor pendidikan, tapi juga aman dari COVID-19, ini memerlukan keserempakan antara pusat dan daerah. Dalam konteks ini, maka pemerintah pusat, salah satunya adalah sudah mengeluarkan guidelines dalam bentuk surat keputusan bersama, SKB 4 Menteri, nomor 119/4536/SJ, yang sudah dikeluarkan tanggal 7 Agustus 2020. Di mana diantaranya untuk dilaksanakan pertemuan tatap muka di zona hijau dan di zona kuning untuk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar dengan cara tatap muka, tapi tetap melakukan restriksi atau pembatasan untuk tidak dilaksanakan di daerah yang zona merah dan oranye. Arahan lain saya kira sudah disampaikan oleh Bapak Mendikbud tadi secara teknis. Sebagai hasil evaluasi dari Kemendagri selaku instansi pembina pemerintahan daerah,
kami melihat bahwa masih ada beberapa daerah yang melaksanakan kegiatan tatap muka di zona merah dan oranye, sebagaimana ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Lebih kurang 35%. Tolong slide-nya, lebih kurang 35% daerah yang melakukan pembelajaran tatap muka, meskipun daerah tersebut zonanya oranye dan merah, artinya risky. Nah, untuk itu perlu hati-hati sekali. SKB yang sudah dikeluarkan 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Mendagri, ini menjadi guidelines yang mohon untuk dapat menjadi pertimbangan betul dalam memberikan keputusan untuk proses tatap muka di daerah risiko, yaitu merah dan oranye. Saya kira ini data-data ada, salah satunya ya data yang di sebelah kanan, saya kira ini bisa mencatat bagi kita semua. Kemudian pemerintah pusat, terlebih khusus Kemendikbud, juga tidak tinggal diam menghadapi situasi tantangan yang tidak mudah ini. Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung proses belajar mengajar, di antaranya dukungan dan bantuan dalam bentuk pembiayaan dan juga kegiatan-kegiatan kurikulum dan lain-lain. Di bidang, tolong slide berikutnya, kami lihat bahwa data pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan sejumlah anggaran, mulai dari relaksasi BOS reguler, BOP PAUD dan BOP kesetaraan yang jumlahnya tidak kecil, sekitar 55,8 triliun. Kemudian kita melihat BOS afirmasi dan kinerja diperluas, bukan hanya untuk sekolah negeri, juga untuk sekolah swasta, 3,2 triliun. Kemudian ada tambahan tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan, dosen dan guru besar, lebih kurang 1,7 triliun. Subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dosen, yang tadi sudah disampaikan, sudah di-secure, diamankan oleh Bapak Mendikbud sebanyak 7,2 triliun, yang tentunya nanti kita harapkan betul-betul eksekusinya tepat sasaran dan cepat. Perlu dukungan dari pemerintah daerah, juga bantuan UKT untuk mahasiswa sebanyak lebih kurang 1 triliun. Namun tentu pemerintah daerah juga dapat memberikan kontribusi. Ada hal-hal yang mungkin tidak dapat disentuh dengan anggaran-anggaran dari pusat tersebut. Untuk itu, meskipun kita tahu bahwa pemerintah daerah mengalami kontraksi yang tidak ringan, APBD-nya dikarenakan transfer pusat yang berkurang, kemudian pendapatan asli daerah juga tertekan, termasuk pemasukan dari sumber lain, badan usaha milik daerah juga tertekan. Namun pada bulan Maret, saya bersama dengan Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat peraturan Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2020 dan dari Kemendagri peraturan Mendagri nomor 20 tahun 2020 untuk melaksanakan realokasi dan refocusing anggaran yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan alokasi anggaran dalam rangka penanganan COVID dengan titik tekan pada 3 hal, yaitu bidang kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial, dan stimulus ekonomi untuk membuat ekonomi daerah masing-masing tetap bisa survive. Dalam konteks anggaran alokasi bidang kesehatan, itu mencakup bidang mulai dari sosialisasi, pencegahan, tracing, testing, dan juga peningkatan kapasitas kesehatan. Oleh karena itu, sebagian dari anggaran ini, kalau daerah-daerah masih ada, bisa dianggarkan untuk
membantu sekolah-sekolah memenuhi kebutuhan protokol, kepatuhan protokol COVID-19. Misalnya masker bagi guru-guru, kemudian siswa, termogan atau pengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu tubuh semua yang ada di lembaga pendidikan, kemudian mencuci tangan, menyiapkan sarana-sarana kebersihan, cuci tangan dan sabun di sekolah-sekolah, di tempat-tempat yang menjadi tempat publik, di mana warga masyarakat atau bahkan siswa, guru berinteraksi di dalam lingkungan sekolah. Termasuk juga hand sanitizer yang berbasis alkohol atau klorin, baik di tempat-tempat umum, misalnya dalam gang-gang di sekolah, di depan pintu masuk kelas misalnya, termasuk juga untuk yang perorangan, baik untuk siswa maupun guru. Karena kalau mungkin mereka tidak bisa menjangkau tempat cuci tangan seperti sabun, hand sanitizer menjadi salah satu pilihan untuk perlengkapan perlindungan perorangan. Untuk itulah anggaran yang berasal dari realokasi dan refocusing dapat dimanfaatkan untuk ini, atau dari sumber yang lain, yaitu dari anggaran bidang pendidikan, karena urusan pemerintahan di bidang pendidikan termasuk urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada daerah dan menjadi urusan wajib. Menjadi urusan wajib dengan anggaran sebanyak 20%. Dari alokasi ini mungkin dapat digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan proteksi dan pencegahan COVID-19. Kemudian beberapa hal penting yang kiranya bisa menjadi penekanan dari kami dan masukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kepala daerah maupun juga kepala dinas pendidikan. Yang pertama, mohon dipastikan betul bahwa pertemuan tatap muka di zona merah dan zona oranye yang ada di sekolah-sekolah sebaiknya kembali belajar dari rumah. Kemudian yang kedua, mempersiapkan anggaran untuk membantu sekolah memenuhi protokol kesehatan seperti telah kami sampaikan tadi. Yang terdapat sebetulnya ada checklist tentang kesiapan pembelajaran yang sudah disiapkan juga oleh Kemendikbud. Nah, ini dikawal pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman bahwa kurikulum darurat, modul pembelajaran luring atau offline, dan belajar dari rumah TPRI, RRI, dan lain-lain, terutama bagi daerah yang tidak memiliki akses internet, itu tersedia dan dapat digunakan. Sebagaimana yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mendikbud. Kemudian yang keempat, tolong laksanakan betul prinsip utama, yaitu dalam rangka penanganan COVID ini, yaitu 3M dan 3T. 3M, penggunaan masker, tidak hanya sebatas sosialisasi, pembagian masker juga penting dilakukan oleh pemerintah untuk dunia pendidikan, siswa, guru, pengawas, kemudian petugas-petugas yang ada di lingkungan sekolah, kemudian penyiapan tempat-tempat cuci tangan dengan sabun, atau hand sanitizer berbasis alkohol dan klorin, juga prinsip-prinsip menjaga jarak. Tadi seperti disampaikan Bapak Mendikbud tentang mekanisme shifting, rotasi, pergiliran dalam belajar, ada jaraknya. Kemudian prinsip 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Salah satunya mengakselerasi testing, memperbanyak testing
secara agresif di masyarakat, populasi daerah masing-masing. Dengan demikian kita bisa memahami betul bahwa zona kita ini masuk zona seperti apa. Nanti tentunya ditambah dengan indikator lain seperti recovery rate, fatality rate, angka kematian, angka kesembuhan, sehingga akan ditetapkan sesuai indikator Satgas COVID-19. Kalau saya salah ada 15 indikator, sehingga betul-betul daerah itu akan tergambar dengan akurat. Daerah itu adalah betul daerah merah, daerah oranye, kuning, atau hijau. Karena ini penting untuk menentukan apakah strategi tatap muka langsung ataukah harus melalui sistem yang lainnya, yaitu tidak langsung atau offline. Prinsip bahwa zona risiko merah dan oranye ini sebaiknya tidak laksanakan tatap muka langsung agar tidak menjadi media penularan. Sedangkan hijau dan kuning ini dapat dilaksanakan tatap muka langsung dengan tetap pada prinsip protokol kesehatan. Sekali lagi, zonasi ini sangat penting dan daerah-daerah juga penting untuk melakukan testing yang lebih proaktif untuk memahami betul bahwa peta yang ada dibuat dalam skala nasional oleh Satgas Nasional ini cocok dengan situasi yang sebenarnya di daerah masing-masing. Kemudian tolong juga ingatkan sekolah untuk memastikan pengisian nomor handphone siswa di Dapodik, daftar pokok pendidikan, untuk menerima bantuan penyediaan kuota. Makin cepat pengisian ini, maka tentunya akan makin baik, karena eksekusinya bisa cepat dan tepat juga, sesuai dengan anggaran yang ada. Terakhir, yang ingin kami sampaikan, jika akan melaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah-sekolah, sebaiknya dilaksanakan simulasi betul. Simulasi protokol COVID-19. Ini di semua sektor kehidupan kita laksanakan itu. Di pasar, kemudian transportasi publik, termasuk di sektor pendidikan, kalau seandainya akan diputuskan di daerah tersebut dilaksanakan tatap muka, sebaiknya dilaksanakan simulasi dulu beberapa waktu, agar betul-betul adaptasi kepada kehidupan baru, new normal ini, aman COVID-19, benar-benar dilaksanakan dan betul-betul dipahami oleh semua stakeholder sekolah. Jangan sampai nanti begitu dibuka, dia putuskan untuk dibuka tatap muka, kemudian dipahami sebagai situasi sudah aman, sehingga kembali kepada old normal, normal yang lama, seperti biasa, tanpa masker, tanpa protokol-protokol lain. Kami kira itu yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mendikbud atas undangannya. Sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala Daerah, Kepala Dinas atas waktunya. Mari kita bekerja bersama-sama, pusat dan daerah, dalam rangka untuk melanggengkan proses belajar mengajar agar tidak terjadi loss of generation, tapi kita tetap aman COVID-19. Sekian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, petunjuknya, dan bimbingannya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.